Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Ulina ingin menjelaskan hasil analisis borang yang berjudul Tolak Harkat Bendera dan Nyanyi Lagu Indonesia Raya dengan 2 siswa SMP di Batam dan dikeluarkan dari sekolah. Setelah saya menonton YouTube, saya menemukanlah namanya analisis masalah. Apakah analisis masalah itu? Yaitu analisis masalahnya salah satu pemicu radikalisme adalah tidak menghormati identitas nasional. Jadi di sini saya akan bahas materi yang sudah saya ketahui dan yang belum saya ketahui. Mari kita simak. Nah, lalu yang pertama ada materi rehabilitasi negara terhadap kaum radikalisme. Maksudnya gimana sih cara kita mencegah negara ini terhadap kaum radikalisme ini? Pertama, saya jelaskan dulu nih, apa sih radikalisme itu sendiri dalam Pancasila ini? Radikalisme itu suatu masalah bagi demokrasi Indonesia yang mempersoalkan suatu keinginan pada perubahan yang menentang keseluruhan, yaitu struktur fundamental, yang secara politik ini diarahkan pada setiap gerakan atau tindakan yang ingin mengubah suatu sistem. Pencegahan terhadap radikalisme ini yang pertama ialah kita harus mensosialisasikan ajaran agama yang santun dengan saling menghargai dan menghormati upaya yang sudah dijalankannya. Dengan adanya upacara yaitu hormat, dalam penjelasan ini saya turut damai dalam mengikuti upacara berlangsung, dan yang pastinya juga kita sebagai manusia harus menyikapi toleransi dalam situasi ini dan juga hidup rukun dalam menerima sesuatu keberagaman. Dengannya memiliki salah satunya yaitu rasa cinta tanah air dan negara serta ajaran agama. Dan juga sebagai pembina agama bagi siswa di sekolah melalui guru pendidikan agama yang pastinya guru itu mencegah masuknya penjelasan tentang pahamnya radikalisme. Dan juga sebagai siswa maupun siswi juga harus menjalani hubungan yang namanya koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha maupun Konghucu dalam upaya pencegahan pahamnya radikalisme ini. Dan juga saya jelaskan dalam materi ini kita harus melakukannya penanggulangan paham terhadap radikalisme dengan edukasi masyarakat, dengan adanya penyuluhan bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, dalam pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat. Lalu juga dalam melakukan pemulihan paham radikalisme ini yang dilakukan dengan adanya penyuluhan terhadap kepercayaan dan konseling. Jadi saya memberitahu nih, jangan sampai anak muda zaman sekarang terpengaruh dengan adanya paham-paham radikal, karena paham radikal ini bukan saja bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi radikal ini juga bisa merusak kehidupan rumah tangga, masa depan dengan apapun yang udah kita jalankan. Apalagi penyebaran paham radikalisme ini saat ini sangat marak disebarkan melalui media sosial dengan terutama sasarannya anak-anak muda. Lalu yang kedua yaitu dengan materi apa sih pentingnya bersosialisasi penghormatan terhadap media sosial ini. Saya jelaskan dulu. Yang pertama, memang media sosial ini sarana untuk bersosialisasi. Maksudnya kita bisa berinteraksi dengan orang lain atau lebih dengan menjalankan atau mengidentifikasi sesuatu yang sudah kita rencanakan atau yang sudah terjadi dengan hasil yang secara efektif dan efisien tentunya. Dan sekarang kaitannya dengan pentingnya bersosialisasi dalam penghormatan media sosial itu masuk ke dalam etika, karena dalam menggunakannya media sosial ini kita penting untuk pengguna memegang kendali dan juga penting dalam menjalankan sosialisasinya ini dengan mewujudkannya peran serta siswa ataupun siswi dengan masyarakat dalam menghormati ataupun menghargai, memahami, menegakkan dan memajukan negara kesatuan Republik Indonesia demi terwujudnya ketertiban sekolah ini dalam sosial dan hukum yang setiap pelaksananya juga dilakukannya untuk membangun kebersamaan dan kepercayaannya dalam pelayanan terhadap siswa dan siswi tersebut. Tentunya pentingnya bersosialisasi penghormatan dalam media sosial
ini bukannya terjebak dalam lingkaran suatu pertemanan yang lebih banyak aktivitas negatif di dalamnya, seperti tidak menghormati dan menghargai orang lain. Artinya mereka mempunyai kesempatan yang berada dalam lingkaran sosialisasi positif atau negatif yang harus disaring dalam diri kita sendiri. Dan juga di sini saya mau memberitahu dalam materi pentingnya bersosialisasi, khususnya untuk siswa Batan ini. Saya mempunyai manfaat yang bisa diterapkan dalam sebuah video yang sudah saya lihat minggu kemarin. Salah satunya yaitu manfaat yang pertama yang bisa saya pelajari yaitu pembelajaran. Maksudnya dalam pembelajaran ini ada proses mempelajari sosial ini sesuatu yang kita hargai dan hormati. Ini kita harus selalu mengupayakan apapun yang sudah terjadi dan hukuman yang sudah diberikan. Dan yang kedua, kita harus berekspresi kreatif. Maksudnya dengan cara berekspresi kreatif itu diadakannya platform yang indah bagi siswa untuk mengekspresikan diri, karena banyak yang siswa akan takut dengan pemikiran tentang apa yang akan terjadi sekarang jika mereka mengekspresikan diri atau melakukan ini. Itu jadi membuat siswa untuk membagikan pemikiran mereka tanpa ada rasa takutnya mereka. Dan juga sosial media ini telah membantu kami menghilangkan metode lama. Maksudnya metode lama ini cara mereka berpikir atau berperilaku yang lama bisa menghilang dengan adanya media sosial yang mengimpact sekarang menjadi positif, dimana siswa harus menunggu kesempatan untuk berpartisipasi dalam sebuah acara ataupun itu. Materi yang ketiga yaitu sanksi sosial yang diterima oleh kelompok intoleransi. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu intoleransi. Intoleransi adalah kondisi di mana suatu kelompok seperti masyarakat, kelompok agama maupun non-agama secara spesifik menolak untuk menoleransi suatu hal yang dilakukan oleh seseorang, atau bisa dikatakan juga tidak menghargai apa yang berbeda darinya dan keyakinannya. Biasanya, sanksi yang diterima oleh kelompok tersebut yang pertama adalah mendapat cibiran dari masyarakat sekitar. Yang kedua, mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar. Dan yang sanksi terberat yang diterima oleh kelompok tersebut adalah mendapat hukuman penjara dari pihak yang berwajib. Materi yang terakhir yaitu tentang efektivitas pembelajaran kewarganegaraan bagi sivitas akademika. Pembelajaran kewarganegaraan sendiri merupakan pendidikan yang tidak hanya untuk mendapatkan pengetahuan, melainkan juga untuk yang pertama, membangun karakter manusia di Indonesia sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, mengembangkan sikap kewarganegaraan bagi generasi muda. Dan yang ketiga, membangun karakter dan kebudayaan bangsa. Pembelajaran kewarganegaraan juga membina dan mengembangkan warga negara yang baik, seperti warga negara yang mampu berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Efektivitas pembelajaran kewarganegaraan bagi sivitas akademika saat ini menurut International Commission of Judges, Indonesia masih kurang berhasil dalam menyelenggarakan pembelajaran kewarganegaraan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena isi maupun penyampaian pada pembelajaran kewarganegaraan sangat tidak memuaskan. Contohnya, dari mulai isi pembelajaran yang hanya menceritakan hal-hal yang baik, hingga cara penyampaiannya yang hanya searah bahkan indoktrinatif. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.